saya Andini Effendi, saya seorang jurnalis. Saya membawakan topik public speaking yang efektif, efisien, dan personal untuk Golkar Institute Training App. Berbicara depan publik, siapa yang sebenarnya agak sungkan gitu kalau harus ngomong di depan ribuan orang. Gak usah ribuan orang, 10 orang aja. Siapa yang kayaknya nggak, jangan saya deh. Percaya, saya pun juga seperti itu. Bahkan nih sekarang saya berbicara depan Anda dengan kamera, tapi di belakangnya banyak sekali orang. Nah, itulah public speaking. Public speaking adalah sebuah seni. Seni di mana kita bisa menyampaikan apa yang kita ingin utarakan. Kita ingin orang itu lebih paham mengenai prinsip, filosofi, jualan, apapun itu yang disampaikan secara tulus. Karena apa? Kalau nggak tulus, pasti kelihatan banget kan. Kita itu tuh nggak tahu apa yang kita omongin. Kita nggak paham atau kita nggak pede. Atau mungkin kita sebenarnya memang nggak bisa menyampaikannya, menuturkannya dengan bahasa atau gaya yang kita sendiri. Kita ngomongin gaya dulu deh. Kalau gaya public speaking. Kalau misalnya orang bilang, oh public speaking harus seperti A, B, C, D. Kalau ada sampai yang bilang gitu, Anda boleh tinggalkan ruangannya atau matiin itu videonya. Karena dalam public speaking tidak ada aturan. You do you. Jadi diri Anda sendiri. Tidak ada yang bilang Anda harus menjadi seperti siapa. Bolehlah mengidolakan, oh si A, si B, si C keren ngomongnya. Tapi itu bukan Anda. Anda boleh terinspirasi, tapi jangan jadikan itu benchmark. Harus seperti dia. Karena setiap orang tuh beda. Semua orang tuh beda, punya gaya masing-masing, punya cara bicara masing-masing, punya cara hand gesture masing-masing. Karena itu yang menjadikan karakternya itu terlihat gitu di depan layar atau di depan orang. Sekarang kita kalau ngomongin soal bagaimana fisik ketika lagi berbicara depan publik. Yang pasti ya harus kelihatan lebih menarik dong. Bukannya harus, tapi paling enak kan kalau misalnya kita ngomong misalnya depan kamera atau ngomong di depan publik. Masa kita nggak memperhatikan apa yang kita kenakan, make up kita seperti apa. Kemudian juga bagaimana kita misalnya seperti saya nih. Saya itu kalau ngomong punya kecenderungan selalu cepet-cepet. Karena saya pengen menyampaikannya secara cepat aja. Nah, jadi kalau trik saya yang saya gunakan adalah hand gestures. Saya pakai banyak gerakan tangan, saya pakai banyak movement. Karena dengan itu saya bisa ngerem apa yang saya sampaikan supaya juga memberikan otak saya nih jeda. Abis ini saya ngomong apa ya. Karena sering banget kan kehilangan train of thoughts. Atau jalan pikiran kita abis ini mau kemana, abis ini mau kemana. Apalagi nggak ada catatan. Ada juga nih orang yang pengen ngomongnya pakai catatan. Dan itu juga pun saya juga lakukan dari dulu. Terutama kalau misalnya memberikan informasi yang penting. Detil-detil yang gak mungkin saya ingat begitu aja. Angka, data dan sebagainya. Silakan saja. Lagi-lagi gak ada aturan yang ajek dalam hal public speaking. Anda mau pakai nota, mau pakai presentasi misalnya, mau pakai video misalnya, foto, apapun mediumnya yang membuat pesan yang ingin Anda sampaikan itu nyampe kepada audiensnya, silahkan saja. Kemudian juga dengan gaya bahasa. Orang sekarang pengen pakai bahasa yang gaya anak muda, seperti Gen Z, seperti milenial. Kalau memang itu gaya bahasa Anda, kenapa enggak? Mas Menteri gaya bahasanya enggak kayak pejabat, kayak Mas Menteri aja gitu. Tapi karena memang itu dia sebagai milenial. Kalau Anda bukan milenial atau misalnya Anda dari generasi baby boomers mau ngomongnya kayak gaya anak Gen Z, itu kan nggak nyambung ya. Itu lagi-lagi balik bukan identitas Anda. Ingat, ketika lagi public speaking, kita itu benar-benar terlihat siapa kita. Siapa kita sebagai pembicara, sebagai atribusi kita itu sebagai apa, gender kamu apa, laki-laki perempuan, apapun itu sangat terlihat ketika kita lagi berbicara depan publik. Namanya layar itu nggak bohong. Namanya publik itu tidak bisa ditipu apalagi Anda live langsung menyampaikan pesan Anda kepada masyarakat.
Dan tentu saja kalau ngomongin public speaking ya harus banget paham kontennya. Tapi juga jangan pernah mengira kalau semua orang itu pintar. Atau semua orang itu pasti tahu deh apa yang saya lakukan. Pasti orang tahu deh nih apa itulah public speaking. Jadi saya nggak perlu ngomong sampai detail. Saya selalu menganggap penonton, audiens kita itu berbeda-beda. Jadi segeneral mungkin dengan tidak melupakan detail apapun yang ingin saya sampaikan. Misalnya terkait dengan public speaking ini pasti saya sampaikan. Karena audiens itu tuh belum tentu cuma satu segmentasi. Pasti banyak. Mungkin dari teman-teman udah banyak nih yang paham soal public speaking. Nggak penting soal ini. Tapi banyak juga yang nggak tahu. Jadi jangan pernah mengecilkan audiens kita. Apapun informasi yang ingin kita sampaikan itu pasti berharga, pasti ada faedahnya buat banyak orang. Tapi satu nih yang paling terpenting dari public speaking. Tahu gak sih apa sebenarnya? Apa kira-kira? Tadi udah ngomongin fisik, udah ngomongin konten, udah ngomongin gayanya, udah ngomongin penampilan. Kira-kira apa sih sebenarnya yang paling penting dari seorang public speaker yang efektif? Nah, seorang public speaker yang efektif adalah seorang pendengar yang baik. Kalau orang itu nggak bisa dengerin orang, nggak bisa dengerin satu kalimat ataupun satu penjelasan secara utuh, mungkin dia bukan public speaker yang baik. Belajar berbicara sama pentingnya dengan belajar mendengarkan. Dan itulah yang membuat kita menjadi seorang public speaker yang efektif.